berhubungan dengan cuaca dan suhu yang cukup dingin. Sangat jarang kami menemukan lampu penerangan saat melewati jalur lintas ini. Untung saja, terbantu dengan lampu penerangan dari motor yang cukup menerangi jalanan yang kami tempuh. Ketika memasuki suatu daerah atau perkotaan, barulah terdapat lampu jalan yang cukup menerangi perjalanan. Terus melewati jalur lintas Sulawesi hingga tiba di Sidrap. Sekitar pukul 12 malam, kami tiba kembali di Parepare, seiring dengan hujan turun membasahi bumi. Saat tak sengaja berhenti di Parepare, kami bertemu kawan Vespa yang mengajak untuk meneduh dan juga untuk menginap, yakni kawan dari komunitas pers skuter Parepare, yang ternyata teman dari Uda, seorang kawan yang kami temui saat perjalanan menuju Parepare. Pagi berganti kembali, dan hari itu kami habiskan waktu untuk silaturahmi dan mengobrol dengan kawan Vespa di Parepare, hingga tak terasa waktu sore menyapa kami kembali, lalu melanjutkan perjalanan menuju Goa Makassar. Terima kasih kawan-kawan dari Pers Skuter Parepare. Tiba kembali di Parepare dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju Goa. Setelah di Parepare tadi mampir selama seharian dan kini sekitar pukul 6:30 kita akan lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Goa, tempat kediaman Sandi. Kami lanjutkan perjalanan kembali pada malam hari, berangkat dari Parepare sekitar pukul 6:30 malam. Kembali melewati jalanan lintas pada malam hari, hingga akhirnya membawa kami tiba di Goa, tepatnya di kediaman Sandi pada pukul 9:30 malam. Pagi hari kami berencana akan menyeberang menuju NTT dan merayakan Lebaran Idul Adha di kapal. Kita sedang berada di pelabuhan Makassar dan saat ini ingin menyeberang ke Labuan Bajo, akan tetapi kehabisan tiket dan ternyata kapal menyeberangkan itu hari kemarin, bukan hari tengah malam. Jadi hari Kamis pukul 1 malam dan bukan hari Kamis sekarang. Dan solusinya gimana, A? Solusi penyeberangan kita sekarang ini? Solusinya kita kayaknya harus mendarat di Riau deh. Ya, jadi lusa sekitar hari apa? Lusa tuh? Dari Sabtu sore lah. Sabtu sore kita kesini lagi, cek kapal menuju ke Riau, NTT. Namun berhubungan jadwal kapal menuju NTT sudah terlewat, akhirnya kami menunggu kapal lainnya dan merayakan Lebaran Idul Adha saat itu di Goa bersama Sandi, Pace, dan sekeluarga. Pagi hari ini hari Jumat, tepatnya Lebaran Idul Adha. Kita Lebaran di mana ini? Kampung Orang. Di Goa. Lagi di mana? Bersama Sandi. Goa. Selamat Lebaran, selamat berkurban ya. Bagaimana perasaan Bapak Lebaran di Kampung Orang? Saya udah biasa, Pak. Wih, udah biasa ya? Ya, Jadi bukan pertama kalinya? bukan pertama kalinya. Kalau Bapak gimana? Nyesek. Mau potong apa Bapak katanya? Potong onta. Sungguh baik Bapak angkat Sandi. Seraya seperti keluarga, kami dihidangkan ketupat dan sop sapi sebagai makanan khas Lebaran Idul Adha. Suasana Lebaran seperti ini yang tak akan kami lupakan. Itu kondronya di sana tuh, Ri. Terus. Ini kondro. Mantap. Ini rumah anjir. Juara. Mama. Keren, boy. Bumbunya terbaik ini. Waktu terus berlalu. Hari berganti, kami belum menemukan jadwal perjalanan kapal menuju NTT dari Makassar. Suatu ketika, ada seorang kawan Atep yang menawarkan Vespa Super keluaran tahun 1969 yang masih orisinil untuk dijual. Kejadian saat di Sumatera dan di Siantar terulang kembali. Jadi di Sulawesi
Kita meminang kembali Vespa. Super Vespa. 9. Super. Tahun berapa? Tahun 9. Tahun 69. 9. Tes. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya meminang Vespa tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan Vespa Super berwarna biru keluaran tahun 69 ini. Dan Vespa Sprint hijau akan dikirim ke rumah melalui kargo dan diurus oleh Sandi. Dan si hijau, si Vespa Sprint rencana akan kita kirim ke rumah. Kamu harus kembali ke rumah dan kita melanjutkan perjalanan dengan si Vespa Super biar sama-sama ring 8. Kami kembali mencari info penyeberangan menuju NTT dan setelahnya dapat jadwal kapal, sesegera mungkin prepare kembali untuk meninggalkan Sulawesi. Selamat siang, hari ini hari Minggu dan kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Dan motor yang digunakan sekarang berubah menjadi Super. Yang Sprint ini akan dikirim ke Karawang atau ke rumah saya. Bye bye ya. Nanti kita ketemu di rumah. Tante, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Sebelum pemberangkatan, kami mampir terlebih dahulu di kediaman Oci dan Eki. Barongko. Buat dari Pisang. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 sore. Lalu kami berangkat menuju Pelabuhan Makassar diantar oleh Sandi, Oci, dan kawan-kawan. Sedikit ribet saat mengurus persyaratan menaiki kapal. Kami harus membuat surat jalan terlebih dahulu di kantor polisi terdekat, memvalidasi surat rapid test, mengisi data melalui aplikasi kesehatan, dan barulah mengurus tiket dan juga memasukkan motor ke dalam kapal menggunakan kren. Motor kita akan naik kapal. Ntar ini motornya baru dia naik ke sana tuh. Tega motornya diangkat. Nangis dia punya motor menangis, motor jatuh. Kita ada di Pelabuhan Makassar saat ini akan menyeberang menuju ke Riau Manggarai NTT dan motor di sini bukan seperti masuk kapal pada umumnya. Jadi motor akan diangkat. Sedikit khawatir saat motor akan digantung memasuki kapal, mengingat motor yang kami gunakan cukup berumur tua, dan juga para pekerja pelabuhan seperti tak biasa mengikat motor Vespa dengan tambang untuk digantungkan. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something Kapal yang akan I've kita never seen naik yaitu before. Sabuk Nusantara We put on 49. the pineapple, we Ini dia. couldn't be friends anymore. Selesai motor memasuki kapal, akhirnya kami berpamitan dengan Sandi, Atep, dan Icang. It's a fruit and you know that. Kami memasuki kapal pada malam hari, namun sangat kaget ketika melihat begitu padatnya penumpang di kapal Sabuk Nusantara 49 ini. Mengingat perjalanan kapal akan menempuh waktu selama 2 hari 2 malam. Singkat cerita, agar bisa beristirahat dengan nyaman, akhirnya kami bertemu dengan Pak Agung, seorang KKM atau kepala kamar mesin, merupakan seorang yang sangat berperan penting di sebuah kapal. Kami pun diizinkan untuk menginap di kamar beliau. Alhamdulillah, perjalanan menuju Riau NTT selama 2 hari 2 malam kami habiskan dengan senyaman mungkin.
Selamat malam, kita sekarang berada di kapal menuju ke NTT dan saat ini alhamdulillah kita dapat kamar. Ada KKM kapal yang baik hati menawarkan kamarnya untuk kita singgahi, beristirahat dan tidur selama 2 malam perjalanan di kapal. Dan ini dia ruangannya. Spesial sama KKM Pagu. Buat letik. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Sudah 1 hari 1 malam berada di kapal saat ini. Bagaimana perasaan Bapak ketika di kapal? Jenuh aku mendengar Anjing. bunyi mesin. Goyah-goyah. Oh ya, oleng. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining for the Malam kedua, kapal transit di Pulau Jampea. Semua penumpang turun untuk istirahat membeli makan di pulau yang terbilang kecil ini. Sedang transit untuk mencari makan malam. Iya, bulannya, Dud. Wow, bulan keren. Ini pulau Pelabuhan Jampea yang ada di Selayar. Oh, kalau Selayar sananya lagi dan ini Jampea. Kami juga diajak berjalan-jalan mengelilingi kapal hingga ikut menyalakan mesin kapal. Sungguh pengalaman berharga yang sangat jarang kami dapatkan. Control room. natural light. It's so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Engine control room. Mantap nih Pak Agung nih yang pegang kendali. Iya nih. Setelah menempuh perjalanan di kapal selama 2 hari 2 malam, kami tiba di Pelabuhan Reo NTT. Setelah berpamitan dengan Pak Agung, ternyata prosedur turun kapal cukup memakan waktu, karena para penumpang turun harus disemprot desinfektan, mencuci tangan, dan mengisi data terlebih dahulu. Yang harusnya bongkar muat motor pada pagi hari, harus menunggu terlebih dahulu sampai prosedur selesai. Saat menunggu semua urusan selesai, kami kembali bertemu dengan Pak Agung, dan saat itu beliau menawarkan untuk mampir terlebih dahulu ke rumah saudaranya yang tak jauh dari Pelabuhan Reo. Proses penurunan motor pun dilakukan. Dan kami berangkat menuju kediaman Vincent, seorang kawan yang juga saudara dari Pak Agung. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Kami datang.